Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pemirsa Faisal TV, Al-Wafa TV dan yang lainnya di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi para pemirsa dan memberkahi kita sekalian. Alhamdulillah, kita kembali panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih berkisar tentang pandangan hidup muslim, yakni akan mengkaji tentang keutamaan dan keindahan agama Islam, ya, keutamaan dan keindahan agama Islam, ya, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang menjawab berbagai macam problematika asasi, permasalahan-permasalahan pokok manusia, dan juga Islam adalah agama yang komprehensif, agama yang menyeluruh, ya, agama yang sumber nilainya itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaful ummah, yaitu pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kalau kita merujuk kepada keindahan dan keutamaan Islam, memang sejak awal bahwa syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, li maslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, makanya kalau kita bicara tentang keindahan dan keutamaan Islam, itu pertama kali akan tercermin dari apa yang disebut dengan maqasidus syariah, ya, yaitu tujuan disyariatkan Islam ini untuk apa? Nah, jadi ada dalam di kalangan para ulama itu ada yang disebut maslahah mu'tabarah.
ada maslahat yang diakui oleh syariat dengan menetapkan rincian hukum dengan jelas bertujuan mewujudkan kemaslahatan tersebut. Ya, dalam hal ini ada 5 hal yang paling penting, yaitu bahwa yang pertama, Islam disyariatkan itu dalam rangka hifdzuddin, jadi memelihara agama, ya, melindungi agama. Jadi artinya bahwa Islam ini satu-satunya agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para penganutnya juga wajib untuk menjaga, ya, melalui apa? Melalui akidah yang benar, ya, atau akidah salimah, akidah yang bersih, akidah yang tidak dinodai, akidah yang tidak dicemari oleh syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, oleh khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga melaksanakan kewajiban-kewajiban atau tugas hidupnya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sholat minimal 5 waktu sehari semalam, ya, kemudian juga membayar zakat, kemudian saum di bulan Ramadan, ya, insyaallah sebentar lagi kita akan memasukinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Ya, kemudian juga ada syariat haji, ada syariat umroh, dan juga ada syariat jihad. Di jihad ini juga adalah untuk memuliakan Islam, lillahi kalimatillah, ya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad ini adalah sesuatu yang di samping wajib juga merupakan ciri benar atau tidaknya keislaman seseorang, ya. Tentu kita harus memahami jihad ini dengan artian jihad yang benar, gitu kan. Ya, bukan seperti sekarang ini umpamanya ada bom bunuh diri dan lain sebagainya, kemudian diberi label bahwa itu adalah merupakan bagian daripada jihad. Nanti dulu, ya, jihad itu sesuatu yang paling mulia. Jadi sebagaimana sabda Nabi SAW, Rasul amri al-Islam. Jadi sumber segala urusan itu adalah Islam. Kemudian wa umuduhu as-salat, dan tiangnya itu adalah salat. Wazirwatu sanamihi al-jihad, dan mahkotanya, letak kemuliaan Islam itu adalah jihad. Ya, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri yang paling penting seorang mukmin yang benar, ya, kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah ada mukmin yang tidak benar? Ya, ada. Contoh umpamanya ada satu peristiwa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat ayat ke-13. Surat 49 ayat ke-13. Pernah datang serombongan orang-orang Arab gunung, ya, orang Badui. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi SAW bahwa kami telah beriman, ya, bahwa kami telah beriman, maaf, ayat ke-14, ya, bukan 13. Qalatil a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Telah berkata orang-orang Arab Badui, amanna, ya Muhammad, kami telah beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul," katakan oleh Muhammad, "lam tu'minu," kalian belum beriman.
walakin qulu aslamna. Ya, tapi katakanlah kami ini telah tunduk, telah Islam. Jadi baru Islam secara formalitas. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a. Ya. Dan tidak akan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Jadi tidak usah diumumkan, tidak usah dideklarasikan, ya. Tidak usah diiklankan. Tapi ketika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian diaplikasikan di dalam realita kehidupan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi pahala amalmu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, makanya kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, iman itu bukan hanya lip service, bukan hanya hiasan bibir, bukan hanya retorika, ya, bukan hanya omongan, tapi iman itu adalah ma wuqiya fil qalbi wa saddaqahul amal. Apa yang terbersit dalam hati, apa yang diyakini dengan hati, kemudian dibenarkan dengan amal, ya, dengan perbuatan. Jadi antara keyakinan kemudian ucapan dan perbuatan itu sejalan, gitu, selaras, paralel, tidak saling paradok, tidak saling bertentangan. Nah, kemudian di ayat ke-15 surat Al-Hujurat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri mukmin yang benar itu ada dua. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, ulaika humus shadiqun. Ya, pakai innama ini adat qasar, adat hasyr, pembatas, hanya saja, tiada lain, ya. Kalau orang Jawa Barat menyebutnya ngan wungkul. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Summa lam yartabu. Jadi apa yang datang dari Allah dalam Al-Quran, apa yang datang dari Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, seorang mukmin wajib meyakini bahwa itu adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja, siapa saja yang mau menguji validitas kebenaran tersebut silakan. Ya, sebab kebenaran itu ada dua, ada kebenaran yang mutlak, ada kebenaran yang nisbi, kebenaran yang relatif, kebenaran yang terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, sekarang ini ada usaha-usaha orang-orang yang ragu terhadap kemutlakan Islam, kemudian mau dibonsai, mau dikecilkan, jadi direlatifkan. Ini ada upaya-upaya relativitas kebenaran atau kemutlakan Islam, ya, umpamanya dibatasi dengan Islam Nusantara, ya, nanti mungkin ada juga Islam Suriah, ada Islam Irak, ada Islam Saudi dan lain sebagainya. Padahal Islam ini adalah merupakan agama yang diperuntukkan untuk seluruh manusia, kafatan linnas, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jadi tidak dibatasi oleh suku dan bangsa tertentu, tapi untuk seluruh manusia, bahkan jin. Nah, makanya tidak boleh ragu. Setiap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin haram hukumnya meragukannya. Ya, coba
Periksa kembali firman Allah Azza wa Jalla, pesan Allah Azza wa Jalla yang sangat penting di surat Al-Baqarah di antaranya. Surat Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Di situ pakai alif lam ma'rifah, kebenaran yang tertentu. Kebenaran yang mutlak itu adalah apa yang datang dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wahyu. Sosoknya apa? Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Minimal hadis hasan. Kalau itu sudah ketemu, fala takunanna minal mumtarin. Janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Jadi kalau dalam surat An-Nur ayat 51 itu hanya satu sikap yang harus dihadapkan, yaitu sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, bukan sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami langgar, atau sami'na wa pikir-pikirna, tidak. Ya, jadi ketika ada syariat bertentangan dengan akal, akal harus dikorbankan. Karena akal pemikiran manusia itu bisa benar dan tidak mustahil salah. Ya, contoh umpamanya seorang sahabat yang cerdas, seorang sahabat yang jenius, seorang sahabat yang ada yang mengatakan bahrul ulum, lautan keilmuan, lautannya ilmu, yaitu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya kan di dalam wudu itu ada disyariatkan mengusap alas kaki, ya, mengusap khuf. Khuf itu alas kaki yang menutupi kedua mata kaki. Ketika seseorang memakainya dalam keadaan suci, kemudian ketika berwudu itu boleh tidak dibuka, cukup diusap bagian atasnya. Jadi tangan dibasahi, kemudian sepatu itu diusap bagian atasnya. Kaki kanan dengan tangan kanan, kaki kiri dengan tangan kiri. Ketika sahabat Ali mau mengusap khuf tersebut atau alas kaki tersebut, berpikir, loh, kenapa yang dipakai nginjak bagian bawah, tapi yang diusap bagian atas? Kalau menggunakan akal, berarti yang harus diusap itu bagian bawah. Tapi kegalauan beliau itu di apa namanya? Dia nyatakan gitu, beliau nyatakan, inilah Islam. Ketika akal bertentangan dengan wahyu, akal harus dikesampingkan. Nah, sekarang ini ada orang-orang liberal, orang-orang yang mempertuhankan akal, yaitu Mu'tazilah, neo-Mu'tazilah, Mu'tazilah gaya baru. Nah, apa kata Ali? Laukana din birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi. Seandainya agama itu dengan akal, dengan rasio, niscaya mengusap bagian bawah sepatu itu lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Semua akal yang normal mungkin mengatakan begitu. Tapi kata beliau, waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahri khuffaihi. Tapi sungguh saya telah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua sepatunya. Jadi akal dikesampingkan, kemudian beliau mengusap bagian atas sepatu, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau SAW tidak melakukan sesuatu kalau bukan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad. Jadi kalau di dalam tawaf itu ada salah satu syariat. Ketika sampai di Hajar Aswad itu ada tiga opsi itu. Bisa takbil, mengecup. Kita dekat ke Hajar Aswad kemudian dikecup.
Kemudian istilam, diraba atau pakai tongkat kemudian dikecup. Yang ketiga dengan isyarat, dengan tangan kanan. Jadi setiap kira-kira lurus dengan Hajar Aswad, angkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Nah tentu di zaman sahabat Umar radhiyallahu anhu mengusap Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad tidak sesulit sekarang. Kalau sekarang ini ya, kecuali sekarang ya lagi pandemi ini, bahkan tidak boleh sekarang mencium Hajar Aswad karena untuk menjaga penularan COVID-19. Kalau dalam keadaan normal itu kan berebut di situ, berebut dan susah sekali gitu kan. Tapi Rasulullah SAW memberikan 3 opsi, apakah itu takbil, istilam atau isyarat, sama, tidak ada tidak ada perbedaan, tidak ada yang lebih utama. Makanya saya ingat tahun 90 ketika pertama kali tawaf di Ka'bah dan berusaha mau mencium Hajar Aswad, begitu susah. Sampai saya ingat nangis itu di dekat Makom Ibrahim. Saya nangis bukan karena nyesal tidak bisa mencium, bukan. Tapi timbul kekaguman saya kepada Islam. Saya waktu itu bertasbih subhanallah, maha suci Allah. Masya Allah, betapa indahnya Islam. Ya, seandainya mencium Hajar Aswad itu wajib bagi orang yang tawaf, saya tidak bisa membayangkan berapa banyak korban yang akan mati di sekitar Hajar Aswad. Jadi saya berpikir, Masya Allah, Islam ini taqaddumiyah, Islam ini orientasinya ke depan. Jadi memikirkan umat yang akan datang. Kalau Rasulullah waktu itu tetapkan wajib mencium Hajar Aswad setiap putaran bisa. Tapi beliau pun pemimpin umat sepeninggal beliau. Nah, kemudian kembali, apa kaitannya dengan akal? Ketika Umar bin Khattab mau mencium Hajar Aswad, beliau berdiri di situ. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, inilah a'lamu annaka hajar. Sungguhnya aku tahu bahwa kamu ini Hajar Aswad, ini batu dari sorga ini. Dibegitukan sama Umar. Sungguh aku tahu bahwa kamu ini batu la tadurru wa la tanfa'u. Tidak bisa mencelakakan, tidak bisa memberikan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium engkau, aku tidak akan mencium engkau. Baru beliau mencium Hajar Aswad tersebut. Artinya di sini Umar mengajarkan, sebab antum mungkin pernah melihat, membaca di media sosial mengatakan orang yang benci kepada Islam, bohong itu orang Islam itu. Mengatakan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berbuat syirik. Tapi mereka juga melakukan kemusyrikan. Apa? Buktinya ketika mereka sholat itu menghadap ke Ka'bah. Mereka menyembah batu. Bukan. Ya. Orang musyrik mencium batu itu. Karena mereka menganggap batu itu bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat. Sama termasuk batu cincin itu, batu akik, apalagi itu, batu virus, batu macam-macam itu. Kalau sekedar perhiasan tidak masalah. Tapi kalau umpamanya batu ini bisa melancarkan rezeki, itu udah menyimpang. Batu ini bisa mencelakakan orang, itu sudah syirik. Jadi Umar juga di sini mengajarkan kepada kita, orang musyrik mencium batu karena menganggap batu itu punya bisa mencelakakan dan bisa memberikan manfaat. Orang Islam tidak.
Orang Islam sholat menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah yang dibangun dari batu-batu, ya karena Allah memerintahkan untuk menghadap ke situ. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi bukan karena batunya, tapi karena perintah Allahnya. Ya maaf ya, seandainya Allah memerintahkan sholat kita harus menghadap ke Borobudur, ya ke Borobudur. Tapi Islam ini sudah sempurna. Itu bedanya. Jadi orang musyrik mencium menghadap batu karena batu itu diyakini punya kekuatan memberikan manfaat dan memberikan madarat. Islam tidak. Islam tidak. Tapi semata-mata kata beliau, laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium engkau, wahai Hajar Aswad, aku tidak akan menciummu, baru dicium. Di situ menunjukkan bahwa Umar menyampingkan akalnya tetapi ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan, tidak ada keraguan. Nah, makanya ciri yang pertama tadi, orang yang beriman itu adalah di surat Al-Hujurat ayat 15, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Kalau dibalik, tidak ragu akan Allah dan Rasul. Tidak ragu akan keesaan Allah, tidak ragu akan adanya Allah, tidak ragu akan rububiyah Allah, tidak ragu akan uluhiyah Allah, tidak ragu akan asma dan sifat Allah. Kemudian tidak ragu akan Rasulullah SAW tentang kebenaran kerasulannya, tentang keteladanannya. Tidak ragu bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Kalau ada yang ngaku itu pasti Nabi dan Rasul gadungan, palsu. Tsumma lam yartabu, tidak ragu. Dan tidak ragu setiap yang diberitakan oleh Nabi SAW pasti benar. Tidak ragu untuk melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak ragu bahwa ibadah yang benar itu hanya satu, yaitu ibadah yang didasari dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi ciri seorang mukmin itu adalah beriman, tidak ragu akan Allah, tidak ragu akan Rasulullah SAW. Kemudian ciri yang kedua, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. Makanya kan dulu ada yang bom panci di jalan Tamrin. Ada orang bilang jihad itu bukan di jalan Tamrin tapi di jalan Allah, fi sabilillah. Jihad itu adalah di antara bentuk jihad itu pembelaan terhadap Islam. Termasuk pembelaan terhadap Islam adalah mendalami ilmu tentang Islam. Jadi antum duduk di majelis ilmu itu juga jihad. Apalagi kita hidup di satu negara yang liberal. Jadi pemikiran apa saja di negeri ini bisa masuk. Sesesat apapun pemikiran di negeri ini pasti akan ada pengikutnya. Ya. Sehingga banyak orang yang terkena fitnah syubhat, keraguan, terjebak dalam kesesatan, dan itu terapinya tidak ada lain dengan ilmu, ya. Dekat dengan para ulama. Itu bicara tentang jihad. Ya, jihad, ada jihad taklim, ada jihad mungkin juga di lapangan sosial, ada jihad angkat senjata, tapi itu ada syarat-syaratnya. Tapi dari semua jihad itu sendiri ada jihad yang paling penting, yaitu jihad bil mal, jihad dengan harta. Jihad dengan harta itu yang sangat penting. Nah, orang yang tidak ragu akan Allah dan Rasulnya, orang yang jihad, orang yang punya semangat untuk membela agama Islam, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan legitimasi kebenarannya, ulaika humus shadiqun.
Mereka itu orang-orang mukmin yang sebenarnya. Artinya bahwa orang yang masih ragu terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih ragu terhadap keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cuek, masa bodoh. Ya, terhadap hambatan-hambatan, tantangan-tantangan terhadap agama Islam, maka tidak ada legitimasi kebenaran bahwa dia seorang mukmin yang benar. Waliyadzubillah. Jadi itu kalau kita bicara tentang keindahan dan keistimewaan agama Islam, yang pertama bahwa ada dalam maqasidus syariah itu adalah hifdzuddin, menjaga agama melalui dijaganya keaslian agama Islam sampai hari kiamat tidak akan berubah. Ya, kewajiban beribadah, kemudian kewajiban untuk berjihad, dan juga ada satu lagi, kalau sudah memilih Islam tidak boleh keluar lagi. Kalau keluar itu disebut murtad. Dan orang yang murtad itu hukumannya dibunuh. Ya. Tapi yang membunuh bukan sembarang orang. Yang membunuh adalah pemerintah, yang membunuh adalah yang punya kekuasaan. Itu yang pertama, keindahan Islam. Kemudian yang kedua ada yang disebut di samping hifdzuddin itu agama Islam menjaga keislaman seseorang. Yang kedua adalah hifdzun nafs. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan membunuh dan menumpahkan darah umat Islam. Ya, bahkan nanti balasannya itu akan masuk neraka jahanam. Dilaknat oleh Allah dan seluruh kaum muslimin. Jadi Islam memelihara jiwa, oleh karena itu Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak hak, tidak benar. Dan hukuman bagi orang yang membunuh jiwa seseorang secara tidak benar adalah hukuman mati, yaitu qisas. Maka dari itu ya, di negeri-negeri yang ditegakkan syariat Islam jarang terjadi pembunuhan. Ya. Karena apabila seseorang mengetahui bahwa bila ia membunuh orang lain akan dibunuh pula, maka ia tentu saja akan ada efek takut, ya, efek jera, ya, sehingga masyarakat itu hidup dengan merasa aman dari kejahatan pembunuhan. Tidak seperti sekarang kita takut. Kita lihat kalau nonton TV itu, waduh, pusing, setiap saat terjadi pembunuhan. Kadang-kadang masalah-masalah yang sepele. Ya, gara-gara uang 10.000 bisa nyawa melayang. Islam tidak begitu. Ya, haram hukumnya menghilangkan nyawa seseorang kecuali dengan cara yang benar. Apa cara yang benar itu? Qisas, eksekusi karena dia membunuh. Yang kedua, bagi laki-laki dan perempuan yang zina, muhson, ya, sudah pernah menikah kemudian berzina, itu hukumannya itu dirajam, dikubur, ya, sampai leher, kemudian dilempari dengan batu besar sampai mati. Ya, kemudian orang yang keluar dari agama Islam, murtad namanya. Nah, jadi tidak boleh sembarangan gitu. Dan itu hubungan antara manusia yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat adalah tentang darah. Dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal. Jadi kalau di kita itu ada isu terapkan hukum mati, ribut itu. Ya, seperti akhir-akhir ini koruptor bansos, bantuan sosial. Ya, bayangkan saja orang yang susah di PHK, ya, mencari makan aja susah,
kemudian haknya dirampok, ya. Dan yang merampoknya itu tingkat menteri namanya. Dan jajarannya, bupati, terakhir ini bupati dan anaknya ditangkap juga oleh KPK. Kemudian rame para pakar hukum mengatakan bahwa layak orang-orang itu untuk dihukum mati. Ribut orang yang membelanya. Padahal justru dengan hukuman mati itu, dengan kisos itu, di situ ada jaminan keamanan, jaminan kehidupan. Jadi yang dipikirkan itu hanya orang yang mau dikisos saja gitu. Padahal Islam sebaliknya, lebih baik mengorbankan satu orang yang jahat, tetapi berapa banyak orang yang diselamatkan. Ya. Berapa banyak orang yang aman daripada ancaman-ancaman kejahatan. Itu yang kedua. Jadi maqasidus syariah yang kedua adalah hifdun nafs. Islam sangat menghormati, menjaga jiwa seseorang. Kemudian yang ketiga ada yang disebut hifdul akli. Islam menjaga akal. Ya, oleh karena itu dalam syariat Islam Allah Subhanahu wa taala mengharamkan setiap yang merusak akal, setiap yang memabukkan seperti khamr, miras, ya, minuman keras. Kecuali satu kan, apa itu? Es batu. Ya, yang memabukkan, narkoba, ya, ganja, ya, arah ke narkoba itu rokok, itu, ya, rokok itu pembuka itu, ya, makanya pendapat yang benar bahwa secara hukum rokok itu haram, ya, itu harus dijauhi gitu kan. Ya Ustaz, susah kalau tidak merokok. Gampang, kalau tidak mau merokok jangan pegang rokok. Ya, insya Allah berhenti merokoknya gitu. Dan banyak orang-orang yang sudah menjadikan rokok itu sebagai Tuhannya, ketergantungan kepada rokok. Ya, ada yang mengatakan dulu ada orang tua itu udah sepuh. Ya, kata teman itu tinggal kulit dan tulang gitu. Tapi itu kalau ngerokok itu udah kayak knalpot bemo, knalpot bajai. Ketika ditanya, Pak, kenapa nggak berhenti? Waduh, saya itu kalau tidak merokok tidak bisa berpikir. Terus saya tanya, selama merokok Bapak udah puluhan tahun, udah berapa buku yang dikarang? Dia diam juga. Ya, padahal di bungkus rokok itu sudah ada peringatan bahwa rokok membunuhmu gitu. Ya, tetap aja. Nah, padahal Islam itu menjaga hal yang seperti itu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras. Khamr itu setiap yang memabukkan, ada zat memabukkan di situ. Berjudi, ya. Kemudian berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Itu adalah di antara ayat yang mengharamkan khamr. Di khamr itu apa saja minuman yang bisa merusak akal, ya. Baik bentuknya itu adalah minuman ataupun makanan. Ya, yang minuman apa? Ya, bisa judulnya bir, bisa judulnya topi miring, bisa judulnya macam-macam lah. Atau juga mungkin anggur merah, anggur hitam dan lain sebagainya.
yang dimakan setiap yang memabukkan seperti ganja, narkoba, sabu-sabu dan lain sebagainya. Dan itu semuanya adalah merupakan sarangnya dosa dan pintu setiap kejelekan. Di pintu setiap kejelekan. Jadi itu ru'usul ma'asi. Biang segala kemaksiatan itu adalah khamr. Ya. Mungkin kita pernah mendengar satu kisah. Ada orang salih yang dikurung di satu tempat, kemudian ditawarkan, kamu bisa bebas dari kurungan ini asal milih salah satu di antara 3. Jadi maaf, di situ disediakan ada seorang, ini laki-laki yang dikurung, ada perempuan yang cantik, kemudian ada bayi dan sebilah pisau, kemudian ada khamr. Nah, pilih ini, kamu mau menjinahi perempuan ini atau membunuh bayi ini atau minum khamr. Akhirnya dia pikir kalau zina itu perbuatan keji, perbuatan kotor. Membunuh juga sama, dosa besar. Ini yang paling ringan, saya minum aja gitu. Dia putuskan minum. Karena tidak terbiasa minum khamr, akhirnya dia mabuk. Sudah mabuk itu 3-tiganya dia lakukan. Ya membunuh juga, ya zina juga. Makanya disebutkan di situ khamr itu adalah biangnya segala kejahatan. Ya, makanya kemarin kan rame ada legalisasi khamr. Ya, makanya Gubernur DKI itu kan mau mencabut saham di perusahaan minuman yang ada khamrnya. Tapi DPRD itu menolak karena di situ ada pajak yang besar. Ya, padahal ada peluang untuk mendapatkan pendapatan daerah yang lebih besar lagi dari itu gitu. Tapi begitulah setan ya. Makanya barang siapa yang tidak menjauhi hal-hal yang bisa merusak akal itu, dia telah maksiat, telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia berhak untuk mendapatkan hukuman, untuk mendapatkan azab dan diancam dengan masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi di situ yang diharamkan itu semua yang buruk-buruk itu haram. Kemudian yang keberapa tadi? Baru ketiga ya. Yang keempat ada hifdul mal. Di antara tujuan disyariatkan Islam itu adalah Islam mengajarkan amanah, kejujuran, dan menghargai orang-orang yang amanah. Bahkan menjanjikan kehidupan bahagia di sorga kepada mereka. Islam melarang menipu. Islam melarang mencuri, ya, korupsi. Ya, Islam melarang pelaku-pelakunya itu dengan hukuman yang berat. Islam mensyariatkan had, itu ada hukuman bagi pencurian, yaitu potong tangan. Pencuri agar seseorang tidak tidak mencuri kembali. Jadi dalam Islam itu orang mencuri dalam kadar tertentu ya, kalau mencurinya itu dengan jumlah yang kecil karena terpaksa tidak. Tapi dengan jumlah tertentu ada batas minimalnya, maka dipotong tangannya.
Udah setelah divonis oleh hakim, potong tangannya, lepas. Ya bahkan sekarang kalau dulu mungkin potong dengan pedang, plek, sekarang sudah dibius dulu gitu kan. Tapi itu kan hilang tangannya satu. Ya dia akan malu, dia akan berpikir kalau akan mencuri kembali gitu. Ya bahkan saya lihat di medsos itu di Cina itu koruptor itu ditembak mati. Ya, koruptor itu kan juga pencuri juga. Ya. Jadi orang yang tidak takut akan, jadi ini tadi kan hukuman di dunia, tapi itu hanya berlaku di negara-negara yang diterapkan syariat Islam. Makanya aman. Orang mau mencuri itu berpikir sekian kali gitu kan. Ya, jadi apabila tidak merasa takut akan hukuman di akhirat, maka ia akan jera karena dipotong tangannya gitu. Maka dari itu masyarakat yang hidup di satu negeri yang menerapkan syariat Islam merasa aman terhadap harta kekayaan mereka, bahkan jikalau potong tangan dilaksanakan maka sangat jarang sekali adanya pencuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 38, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim." Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri sama. Potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Itu hukuman yang paling adil. Kalau di kita mencuri masuki penjara. Mencuri miliaran, sudah ketangkep hilang orangnya, sampai sekarang nggak ketangkep gitu. Ya. Kemudian yang kelima, Islam menjaga nasab keturunan, hifdun nasl. Allah Azza wa Jalla mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada zina. Ya, bahkan larangan zina itu bukan zina yang dilarang, mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Ya. Zina itu perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji. Makanya larangannya itu jangan mendekati. Itu termasuk kepada fahisyah dalam Islam itu. Satu pelanggaran yang bisa mengakibatkan pelanggaran lanjutan, atau satu pelanggaran yang tidak bisa dilakukan sendiri. Ya, minimal 2 orang. Siapa itu? Laki-laki hidung belang, wanita mata bongsang. Ya, ada orang yang memfasilitasi hotel. Ada di situ security-nya, ada bagian administrasinya, semua itu kena. Ya. Nah, makanya dalam Islam itu keras. Kalau dia berzina sebelum nikah didera, dipukul 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun. Ya, dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah masing-masing seorang dari keduanya 100 kali derak. Dipukul itu dengan kalau di kita rotan. Kalau di Saudi itu pakai pelepah kurma. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Ya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Oh, kasihan. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi itu apa namanya? Disaksikan di depan umum, dan itu tidak bisa ditebus. Makanya harus menghindari perzinahan. Kalau orang membunuh mau dikisos, ternyata ada salah seorang dari ahli waris korban itu memaafkan, udahlah bebaskan saja, tapi dia harus bayar diat, denda, itu bebas. Tapi kalau zina nggak ada. Makanya kan di zaman Rasulullah SAW pernah ada satu kisah, ya, ada seorang sahabat, dia punya anak bekerja di rumah temannya, apa namanya? Kemudian si anaknya ini berzina dengan istri sahabatnya itu, gitu kan. Kemudian karena dia takut anaknya didera dan diasingkan selama 1 tahun, kemudian dia memerdekakan seorang hamba dan membayar kafarah, kiparat 100 ekor kambing. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cerita dia tadi kasus tadi, agar anak saya tidak didera, saya sudah memerdekakan seorang hamba dan membayar kiparat 100 ekor kambing. Kata Rasulullah, tidak. Ambil lagi itu budakmu, ambil kambingmu, dan anakmu harus tetap didera. Ya, makanya jangan main-main. Jangan main-main dengan perzinahan. Wala taqrabuz zina. Jangan melihat bacaan-bacaan yang mengarah ke sana. Media sosial itu sekarang hampir selalu yang dibuka Al-Qur'an, yang keluar yang seperti itu. Itu hindari. Ya, jadi ini ada 5 paling tidak tujuan disyariatkannya Islam. Pertama, hifduddin, ya, penjagaan terhadap agama. Yang kedua, hifdun nafs, penjagaan terhadap jiwa. Yang ketiga, hifdul akli, yaitu penjagaan terhadap akal. Kemudian hifdun nasl, penjagaan terhadap kehormatan. Jadi tadi makanya Islam itu mempermudah nikah dan mempersulit perzinahan. Ya. Makanya kemarin ada yang konsultasi, Ustaz, bagaimana kalau saya sudah tamat dari Ma'had ini mau nikah? Ya silakan. Kalau sudah mampu segera nikah, gitu. Jadi kalau belum mampu sabar, puasa, gitu. Ya, karena sabda Rasulullah, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ata falyatajawwaz. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, ya, mampu secara fisik, mampu secara pembiayaan, hendaklah segera nikah. Ya, jangan sampai sudah nikah membebani orang tua, gitu. Ya, kalau mau nikah bagus. Jadi di sini ada hifdun nasl. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Bahkan menuduh zina kepada orang-orang yang bersih juga tidak boleh. Ya, tanpa ada saksi. Ya. Ya, itu artinya kehormatan seorang itu harus dijaga. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menuduh orang baik-baik sebagai pezina atau dengan tuduhan-tuduhan yang lain yang merusak kehormatannya. Nanti bisa dilihat di surat An-Nur ayat 23 24. Innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah
walahum adzabun azim yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, ya, yang lengah dari beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, jadi tidak boleh menuduh zina. Itu harus ada 4 orang saksi yang langsung. Ya, bahkan di ayat yang lain juga di surat Al-Ahzab ayat 58, di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, tidak ada kesalahan yang mereka perbuat lantas di fitnah, apalagi sampai dibunuh, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ya, dalam hadis yang sahih, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza liyuballigi syahidul minkumul ghaib. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Ini kan bagian daripada khutbah haji Rasulullah SAW. Terlarang hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi ini juga salah satu pesan bahwa orang yang haji itu setelah pulang dari hajinya harus memberikan kontribusi terhadap dakwah Islam. Islam memerintahkan kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Setiap perintah agama Islam pasti mengandung manfaat dan kebaikan. Dan sebaliknya, setiap larangan agama Islam pasti mengandung kerugian dan kejelekan. Oleh karena itu, setiap perintah dan larangan Islam termasuk di antara keindahannya. Yaitu di antara keindahan-keindahan yang ada di dalam Islam itu yang terangkum di dalam maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya agama Islam. Belum lagi dalam hal-hal yang lain, ya, kasus-kasus yang dialami oleh para sahabat, ya, diantaranya orang yang tadinya di luar Islam kemudian dia kembali kepada Islam, dia masuk Islam, ya, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh beruntung orang kafir yang masuk Islam, ya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan hanya itu, amalan-amalan baik yang pernah dia lakukan ketika dia masih kafir juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 38. Itu diantara jaminan Allah Subhanahu wa taala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahu ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu. Sekarang katanya tidak boleh menyebut kafir tapi non muslim. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, kepada orang-orang
non muslim waktu itu adalah Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, memusuhi Islam, sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang terdahulu, pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain umpamanya ada seorang sahabat yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia bilang, ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, jadi sudah yakin bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang benar. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu, kemudian saya berkata, ya absut yaminak fala ubayyika. Jadi kata dia, bentangkanlah tanganmu. Jadi ini, ayo ajak salaman, bentangkan tanganmu ya Muhammad, saya akan berjanji kepadamu. Kemudian Rasulullah membentangkan tangannya aja. Ya kalau kata anak sekarang, siapa takut gitu. Qala, kemudian Amr bin As mengatakan, faqabattu yadi, kemudian aku tarik lagi tanganku. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, malaka ya Amr, ya kenapa Amr kok tanganmu ditarik lagi? Kemudian aku berkata kepada Nabi, aradtu an astarita, saya mau salaman denganmu, saya mau berbaiat, mau berjanji, mau masuk Islam, tapi ada syarat. Sabda Rasulullah, tastaritu bimada, apa syaratnya? Kemudian aku mengatakan, an yaghfirali, syaratnya kalau Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Kata Amr, saya mau jadi masuk Islam ya kalau ada jaminan bahwa semua dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, amma alimta annal islama yahdumu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdumu ma kana qablaha wa annal hajja yahdumu ma kana qablahu. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, apakah engkau belum tahu bahwa sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, hijrah itu menghapus dosa-dosa sebelumnya, dan haji itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Ya, bahkan apabila seseorang kafir masuk Islam, kemudian baik keislamannya, maka ia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Kurang apa coba? Dosanya diampuni, amal-amalnya dulu tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak ya keutamaan-keutamaan dan keindahan-keindahan di dalam Islam. Ya, yang jelas bahwa Islam itu indah, Islam itu membawa rahmat, Islam itu bukan teroris. Ya. Orang yang menganggap Islam itu teroris, bahwa dia tidak tahu Islam. Ya. Bahkan di antara tujuan disyariatkan Islam itu justru Islam memperketat, ya, pembunuhan, mengharamkan pembunuhan kecuali dengan cara-cara yang benar. Dan dari sekian banyak ya keindahan dan kemuliaan Islam, bahwa kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan terdapat di dalam Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amr bin As, beliau bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Dikata beliau, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam dan diberi rezeki yang cukup, dan Allah memberikan sifat qanaah, merasa cukup atas rezeki
yang ia terima. Jadi itu diantara sekian banyak keindahan yang ada di dalam agama Islam. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita kaji pada pagi ini. Sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada pertanyaan dari pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustaz, bacaan tawaf apakah harus seperti yang di buku panduan dari Kemenag yang doa putaran 1 sampai seterusnya itu atau tidak? Dan waktu sa'i setelah menyelesaikan putaran pertama dan seterusnya itu diharuskan kita baca doa dari sedari atau cukup mengaminin ustadz kita saja. Sewaktu sudah mendekati tawaf, 2 hari sebelum tawaf keluar flek tanda mau haid terus supaya bisa melaksanakan tawaf. Akhirnya dikasih obat penunda haid sama dokter, diperkirakan sampai setelah tawaf. Alhamdulillah sampai selesai tawaf dan sampai sudah melaksanakan sholat subuh baru haid lagi. Barakallahu fiik. Pertama, bahwa tidak ada bacaan tawaf. Putaran pertama bacaannya ini, putaran kedua ini, ketiga sampai 7 tidak ada. Ya. Adapun ketika tawaf kita disibukkan dengan zikir, dengan doa, itu bagus. Tapi tidak ada ketentuan doa dan zikir tertentu kecuali setiap mengakhiri putaran, ya, antara Ruknul Yamani dan Hajar Aswad, berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ketika melewati Hajar Aswad kemudian mengangkat tangan, ya, isyarat atau istilam atau takbir, ya, yang paling memungkinkan angkat tangan kemudian bertakbir bismillahi Allahu akbar setiap putaran kecuali putaran yang terakhir. Atau setelah putaran yang terakhir juga ketika menuju ke sekitar makom Ibrahim kita membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah sebagian dari makom Ibrahim itu tempat salat. Kemudian ketika tawaf atau sa'i, ya kita sebaiknya berdoa masing-masing. Karena doa itu pada asalnya sendiri-sendiri gitu kan. Di doa itu lebih baik itu sendiri-sendiri karena masing-masing punya keperluan yang berbeda. Ya, contohnya seperti di sini sekarang musim hujan. Kalau tukang jualan cendol, jualan es, berdoa agar tidak hujan gitu. Tapi kalau tukang jualan kopi dan bakwan, ya berdoa mudah-mudahan hujan gitu. Itu kalau doa bersama bisa berantem itu antara tukang es dengan tukang bajigur, dengan tukang kopi gitu. Atau ketika kita di jalan bawa kendaraan, kita berharap agar perjalanan itu lancar. Tapi kalau tukang dagang asongan, dia berdoa mudah-mudahan macet gitu. Itu jadi doa itu sendiri-sendiri aja gitu. Adapun kalau ada orang berdoa dan kita menyetujui apa yang dimohonkan oleh orang yang berdoa itu, kata para ulama tidak mengapa mengaminkan orang yang berdoa selama doa itu
ya sesuatu yang berkaitan dengan dirinya juga gitu kan. Dengan dirinya juga. Hati-hati, ini harus difahami isi doanya apa gitu. Jangan main amin-amin saja. Apalagi ketika tawaf, ketika sa'i itu banyak orang yang baca doa. Ya. Padahal yang diperintahkan itu berdoa. Maaf ya, saya punya pengalaman. Saya ketawa itu. Ya, saya mungkin lagi nonton juga nih dengan salah seorang ustadz dari Tanjung Priuk. Lagi tawaf. Itu ada doa orang ya, entah dari mana gitu, kayaknya orang-orang Asia Tengah. Dipimpin oleh pembimbingnya, itu doanya itu apa? Bismillah, Allahumma janibna wa janibis syaitana ma razaqtana. Saya ketawa, itu doa apaan itu? Itu doa silaturahmi suami istri di kamar gitu. Ya. Ya, itu diaminkan. Mungkin itu karena dia baca doa. Mungkin kalau ada doa masuk WC dibaca juga. Terakhir saya dengan salah seorang ustadz juga dari Cilengsi, tawaf wada itu. Ada orang yang berdoa bareng-bareng. Oh, apa doanya? Doa seorang laki-laki setelah menikah. Jadi antum nanti kalau nikah, setelah akad nikah, nih yang menikah, ubun-ubun istri dipegang, kemudian dikecup, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jabaltaha wa'udzubika, dan seterusnya ada itu doanya. Itu orang doa itu. Saya bilang, itu orang doa itu kapan nikahnya gitu kan. Jadi ada yang seperti itu. Makanya sebaiknya kita berdoa sendiri-sendiri, berdoa masing-masing. Ya, karena doa itu lebih bersifat privasi, lebih bersifat pribadi gitu. Ya, doa suami istri aja beda gitu kan. Apalagi dengan orang lain, ya. Kemudian masih dari pemirsa juga, ada wanita mengaku zina tapi akhirnya nikah sama laki-laki itu. Setelah anaknya dewasa mereka cerai. Anaknya perempuan, lalu anaknya mau nikah, apakah harus wali hakim atau boleh beberapa bapaknya itu yang menikahkan? Kalau tidak boleh sama bapaknya, kalau sudah terlanjur yang menikahkan bapaknya, apakah nikahnya harus diulang? Jadi inilah diantara madorotnya, bahayanya zina. Jadi kalau seseorang berzina kemudian hamil, ya, MBA namanya itu, married by accident, ya, kepaksa itu, untuk menutupi aib. Nah, anak yang di luar nikah itu tidak ada hak wali dan tidak ada hak waris, dan tidak boleh nasabnya itu dinisbahkan kepada yang menghamili ini. Umpamanya maaf, bin siapa gitu, bin fulan, nggak boleh. Harus dinisbahkan kepada ibunya. Jadi tidak ada hak wali, tidak ada hak waris, yang ada hanya hubungan mahram. Jadi siapa yang harus menikahkan? Ya, di sini sultan, pemerintah, ya, dalam hal ini tentu KUA, ya, petugas kantor urusan agama. Kalau sudah terlanjur dinikahkan oleh bapaknya tidak sah karena dia bukan wali. Apakah harus diulangi? Wallahu a'lam bishawab. Sebaiknya diulangi. Sebaiknya diulangi karena pernikahan yang diwalikan oleh tadi laki-laki yang menghamili ibunya itu tidak sah. Wallahu a'lam bishawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Baihaqi Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Satu lagi tadi ada dari pemirsa di sebelum ini ya. Pertanyaan yang mengenai orang yang menunda haid ya karena ingin segera menyelesaikan tawaf. Karena tawaf itu harus dalam keadaan suci. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha berhaji bersama Rasulullah SAW, sampai di Mekah itu beliau haid, nangis dia. Nangis, kemudian sabda Rasulullah, tidak usah bersedih. If'ali ma yaf'alul hajj illa tawaf bil bait hatta tathuri. Ya, walaupun kamu haid, lakukan saja semua amalan yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali tawaf sampai nunggu kamu bersih. Bahkan dalam kisah hajinya itu dia kan sudah ihlal haji dari Dzulhulaifah karena ngambil haji Qiron. Sampai di sana di Mekah Aisyah ini tidak membawa hadyu, termasuk yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk merubah hajinya menjadi haji tamattu. Setelah tawaf antara sa'i antara Safa dan Marwah, dia tahallul. Tapi ternyata Aisyah haid. Itu sampai tanggal 8, itu hari tarwiyah masih haid. Tanggal 9 ketika wukuf di Arafah juga masih haid. Baru bersih ketika mau melontar Jumratul Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Maka berubahlah hajinya itu dari haji Qiron, dari haji tamattu menjadi Qiron khos. Qiron dalam kasus yang tersendiri gitu. Nah, sekarang kan ada obat-obat yang bisa menghentikan menunda haid. Apakah dibolehkan? Kata para ulama, sekiranya tidak memadorotkan, tidak ada bahaya, menurut ini dokter ini yang punya otoritas, tidak apa-apa. Tapi kalau membahayakan jangan. Nah, sehingga kalau saya khusus bagi yang haji, ya mungkin kalau umroh kan terbatas waktunya. Kalau yang haji dan dia berangkat umumnya pada trip yang kedua, kloter akhir, itu waktunya itu panjang. Jadi ketika mau tawaf pertama, tawaf umroh itu tidak usah di stop haidnya, biarin aja, biarkan saja. Ya, cuman tentu saja harus menunggu sampai bersih dalam keadaan ihram. Di ketika ihram di mikot ikut juga ihram. Itu insya Allah lebih maslahat. Ya pengalaman ini, saya pengalaman. Ya bukan dari sisi kedokteran, saya tidak tahu, itu bukan bidang saya. Orang yang tidak ada uzur kemudian menunda, itu biasanya malah jadi haidnya jadi tidak normal. Itu bukan 1-2, itu kasus yang saya pernah tahu ya dari para jamaah. Ya. Tapi kalau dalam umpamanya waktunya terbatas, kalau tidak ditunda tidak akan dapat tawaf, itu boleh. Ya, boleh. Jadi boleh menunda seperti tadi gitu kan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah menuntut ilmu di dalam Islam itu termasuk jihad? Iya, tadi sudah disebutkan. Ya. Jihad menuntut ilmu itu jihad yang paling penting. Ya. Karena tanpa ilmu orang akan tersesat. Tanpa ilmu orang akan terjebak di dalam, akan menjadi korban fitnah syubhat.
Ya, tidak bisa membedakan mana hak mana batil, mana syirik mana tauhid, mana sunnah mana bid'ah. Ya, sehingga hanya dengan ilmulah dia akan bisa membedakan, dia akan selamat. Dan juga orang yang beribadah tanpa ilmu tidak akan diterima. Untuk itulah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat satu bab dalam kitab sahihnya, babul ilmi qoblal qaul wal amal. Bab ya, ilmu, artinya pentingnya ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Jadi jihad, antum menuntut ilmu itu Masya Allah, di samping melaksanakan kewajiban juga berjihad, dan juga di situ terbuka peluang untuk memperoleh berbagai macam kebaikan. Ya, makanya harus semangat. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang yang tidak sabar dengan kesulitan ketika menuntut ilmu, dia harus siap-siap untuk sabar dalam waktu yang panjang. Orang bodoh itu susah, cari kerja susah, mau bikin pekerjaan juga nggak bisa. Tapi orang yang berilmu itu gampang. Hidup ini enteng. Konsentrasi saja cari ilmu, jangan cari kerja. Ya, cari kerja mah banyak, yang susah cari duit. Ya, tapi kalau kita punya ilmu, insya Allah, ya insya Allah, ya orang yang berilmu, orang yang berjihad itu, bahkan orang-orang bodoh itu menyangka yahsabuhumul jahiluna agniya. Orang-orang bodoh menyangka bahwa para fuqara yang sibuk di jalan Allah ini, membela agama Allah ini, termasuk dengan menuntut ilmu, menyangka bahwa dia itu orang kaya. Wah, ini Ustadz ini kaya banget, mobilnya Pajero, Alphard, gitu. Ya, tanahnya di mana-mana, ya mau ke luar negeri juga gampang. Ya, padahal ada yang ngongkosin. Gitu. Ya, apa namanya? Kadang-kadang baju segala macam itu mereknya Casio, kasih orang. Ya, ya, punya laptop, punya tab, punya ini, itu ada orang yang mikirin gitu. Wallah alam, itu kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usahlah apa namanya. Makanya itu jihad dan juga satu kebutuhan. Kita harus yakin apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, akan diberikan kemudahan di dalam memahami agama. Kan sabar dalam menuntut ilmu ini, insyaallah ya, kita akan punya masa depan yang cerah. Tidak termasuk generasi madesu, masa depan suram. Gak ada itu bagi penuntut ilmu itu. Semuanya cerah, semuanya gampang. Yang mengurus rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita harus berprasangka baik kepada Allah. Berikutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya tentang masalah minuman keras. Apakah minuman anak siapa yang bisa baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang masalah minuman keras. Apakah minuman berkarbonasi merupakan bagian dari minuman keras? Iya. Apakah minuman berkarbonasi? Anak nggak tahu ya. Ini minuman generasi milenial. Yang jelas begini, sabda Nabi SAW, kullu khamrin muskir. Setiap khamr itu, setiap miras itu memabukkan. Wa kullu muskirin haramun. Dan setiap minuman yang memabukkan itu haram.
Nah tadi jenis minuman yang disebutkan tadi itu ada zat yang memabukkan atau tidak. Kalau ada ya jangan. Ya, kalau ragu ya janganlah. Mendingan minum kopi, minum bajigur, minum air putih itu sehat, air hangat itu sehat. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Jadi minuman yang mutlak halal itu banyak. Dan kita seorang muslimah itu di samping diperintahkan untuk makan dan minum yang halal juga yang baik. Kulu washrobu halalan thayyiba. Makanlah dan minumlah yang halal dan yang baik. Ya, yang bervitamin, yang berprotein, yang bergizi gitu. Asal jangan kenyang, asal jangan menghilangkan haus. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana kalau kita minum minuman keras tapi tidak mabuk, apakah tidak haram? Tetap haram. Jadi itu zatnya sudah haram. Ya, sabda Nabi SAW, apa yang diharamkan banyaknya, sedikitnya juga diharamkan. Jadi itu zatnya, mau mabukkan mau tidak tetap haram. Karena itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum musik itu ya? Insyaallah hukum musik menurut pendapat yang kuat berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, juga pendapat para ulama yang kuat itu termasuk haram, harus dihindari ya. Kecuali dub. Ketika antum nikah nanti ada apa dub itu? Terbang. Ya, dan yang memainkan anak-anak perempuan yang kecil. Apakah seseorang yang sudah dapat hukuman dera di yaumil akhir akan tetap dihisab? Mungkin dihisab tetap, tetapi kalau sudah didera ya dia sudah bertobat, sudah diampuni. Tapi ya kalau di negara kita tidak mungkin ada orang yang didera. Makanya satu-satunya cara adalah menghindari, ya, menjauhi, jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Tapi di akhirat tetap nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita bisa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang haram dimakan, haram diminum, haram dilihat dan diperlihatkan, haram dikerjakan dan seterusnya. Baiklah, mohon maaf kepada para pemirsa dan juga para hadirin yang masih ada pertanyaan, karena waktu kita juga yang membatasi. Sampai di sini dulu, insyaallah mudah-mudahan bisa dijawab pada kajian-kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.